silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Emeritus Johnson F. Simanjuntak MTH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sehingga kami memuliakan dan meninggikan Engkau selalu secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dan oleh Yesus Kristus, kami mohon pengurapan Roh-Mu yang kudus. Amin. Nasal kitab yang akan kita renungkan bersama sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan, Ibu Bapak dapat juga membaca dan sekaligus memperhatikan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Shalom. Ibu Bapak yang ada di rumah dan yang juga yang ada di aula ini. Bagi saya kompleks ini sangat bersejarah. Ketika saya mau studi lanjut di STT Jakarta pada bulan Januari tahun 1976, sebelum masuk asrama saya tinggal di sini dan masih ada kamarnya 2 di belakang sana, nanti buktikan. Yang kedua, saya kawin tahun 1977, 15 Juli. Saya masih mahasiswa. Setelah kawin, saya nggak tahu mau kemana saya. Akhirnya kami tidur di sini. Saya tidak mau ceritakan apa yang kami buat. Dengan demikian, gedung ataupun kompleks ini berperan juga sebagai landasan kehidupan saya. Saya tahu persis bahwa kompleks ini dirancang untuk
menjadi guest house. Terutama bagi para pekerja gereja yang datang dari Kalimantan ataupun anggota jemaat kita supaya ada tempat menginap. Tapi dalam perkembangan selanjutnya ada perubahan. Dari mes atau guest house, istilah yang keren, menjadi rumah ibadat. Saya ikut ibadah Jum pada tanggal 6 tadi, ketika aula ini dengan nama Antioquia diresmikan. Pertanyaan kita, apakah rancangan kita yang salah? Sama sekali tidak. Yang terjadi ialah rancangan Tuhan dan rancangan kita selalu sering berbeda. Ini dirancang untuk menjadi mes, tapi rupanya Tuhan merancang ini menjadi tempat ibadah. Karena Tuhan merancang ini untuk tempat ibadah, maka Tuhan juga akan merancang nanti kita akan mempunyai gereja. Amin. Itulah tema khotbah pada hari ini. Rancanganku, katanya kepada umat Israel, bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Bagi kita yang kemudian sekarang menyadari bahwa ini adalah rencana Tuhan, maka kita akan mengatakan, puji Tuhan, haleluya. Tapi muncul persoalan jikalau dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara bersama, bagaimana kalau rancangan kita justru berakhir kepada hal yang tidak kita inginkan. Justru makin jelek. Dari rancangan sejahtera, justru yang datang adalah kesusahan. Kalau rancangan kita itu sesuai dengan rancangan yang kita terima, kita mengatakan puji Tuhan. Dan jikalau dari rancangan kita itu datang melebihi dari rancangan kita, itulah yang dikatakan mujizat. Tapi sekaligus dengan itu, bagaimana kalau sebaliknya? Inilah yang terjadi kepada orang Israel yang hidup sekitar tahun 597. Mereka mempunyai pikiran, mereka mempunyai harapan bahwa orang Babilonia yang sedang mengepung dan mau menyerang mereka itu akan dikalahkan oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin mengatakan jangan takut. Tuhan akan bersama dengan kita. Ketika mereka mulai kekurangan makanan akibat daripada pengepungan ini, mereka mengatakan jangan takut. Tuhan akan mencukupi kita, karena itu sudah terbukti ketika nenek moyang kita berjalan di gurun pasir, kita diberikan mana. Tahu-tahu yang terjadi sebaliknya. Tentara Babilonia masuk dan tentara Israel tidak mampu untuk melawan dan membendung orang Babilonia menjajah. Sebahagian besar termasuk Raja Yoyakim terbawa sebagai buangan, sebagai tawanan perang ke Babilonia. Tapi bukan hanya raja, termasuk nabi. Salah satu nabi yang terkenal yang kemudian menjadi orang buangan adalah Yehezkiel. Dan satu orang nabi yang dipisahkan dengan anggota jemaat ialah Jeremia, termasuk penulis kitab Yesaya pasal 55 ini. Siapapun dalam keadaan itu pasti shock. Dan orang Israel frustrasi. Mereka menjadi pertanyakan, apakah Tuhan berpihak sama kita lagi? Apakah Tuhan cukup kuat untuk membebaskan kita dari penjajahan ini? Tapi sekaligus juga bertanya, loh, di mana Tuhan? Kenapa ini kita rasakan? Kenapa kita alami? Kita kan umat pilihan Tuhan, umat yang diberkati oleh Tuhan. Dan itu sudah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Ibu bapak dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, makin frustrasi mereka.
Ketika Nabi Jeremia dalam Jeremia pasal 29 ayat 10, nanti ibu bapak baca di sana, Jeremia mengatakan, sabar, tapi Tuhan akan memperhatikan kamu setelah 70 tahun. Siapa yang tidak frustrasi? Ketika dikatakan bahwa Tuhan baru memperhatikan mereka setelah 70 tahun dijajah dan 70 tahun terbuang. Oleh karena itu, Jeremia mengatakan dalam ayat 4 sampai ayat 6, karena kamu 70 tahun di sini, oke. Siapa yang mau kawin, kawinlah. Agak lucu memang nasihatnya ini. Siapa yang mau berusaha, berusahalah. Kemudian usahakanlah kesejahteraan di mana kamu tinggal, makin celaka lagi. Gimana kamu mau memperhatikan kesejahteraan di mana kami tinggal sementara mereka menjajah kami? Dan yang terakhir dikatakan oleh Jeremia, berdoalah di kota di mana engkau tinggal. Masyarakat Israel mendemo. Mereka bertanyakan kepada waktu itu masih ada nabi. Kenapa ini begini si Jeremia ini? Apakah ini tidak orang gila? Apakah ini tidak bukan orang yang waras? Dia memberikan nasihat seperti ini. Lalu dikatakan oleh Tuhan, rencanaku bukan rencanamu. Jalanku bukan jalanmu. Rencanamu memang kamu lepas dari penjajahan orang Babilonia dan kalau boleh secepat-cepatnya dan saya menghabiskan orang Babilonia, tapi tidak. Kamu harus tinggal di sini selama 70 tahun. Persoalannya ialah apa yang kamu lakukan selama 70 tahun ini supaya kamu sabar dan tabah. Jangan pertanyakan apa yang kamu rasakan sekarang. Tapi apa yang kamu lakukan untuk menghadapi hal-hal yang sakit, hal-hal yang kamu tidak inginkan, ini intinya. Apa yang kamu lakukan? Lalu dikatakan oleh si Yesaya, dengarkanlah saya. Itu pertama. Dengarkan firman Tuhan. Jangan dengarkan keinginanmu. Yang kedua, agak enak, sendengkan telingamu. Artinya, kamu berusaha betul-betul mendengarkan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Agak enak ini dalam terjemahan aslinya sendengkan. Sendengkan bukan hanya mendengar, tapi juga mendengar dan melakukan. Karena kadang-kadang hanya mendengar tapi tidak melakukan, tidak terlalu banyak apanya. Faedahnya. Dan yang ketiga dikatakan oleh si Yesaya, carilah Tuhan sementara dia mau dicari. Carilah Tuhan sementara dia mau dicari. Dan yang keempat, bertobatlah. Dalam arti bertobatan di sini bukan dalam arti sikap hidup. Tetapi bertobat yang mau dikatakan di sini ialah serahkanlah semua rencanamu kepada Tuhan. Jangan atur Tuhan dengan rencanamu. Jangan buat Tuhan dikontrol, diarahkan oleh rencana dan keinginanmu. Tetapi buatlah keinginanmu dikontrol oleh keinginan dari Tuhan. Ibu bapak, ini paling sering terjadi sama kita orang beragama. Kalau Anda dan saya membaca Alkitab supaya kita mau mengontrol Tuhan, gagal membaca Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab lalu kemudian menghakimi orang lain, gagal membaca Alkitab. Saya dikunjungi oleh seseorang yang berketepatan agak menderita. Suaminya meninggal. Anak satu-satunya meninggal. Maaf, dua-duanya saya yang mengubur.
Lalu dia kemudian mengatakan, kenapa ini Pak Pendeta? Dosa apa yang saya buat? Kesalahan apa yang saya buat? Pertanyaan itu bagi saya adalah wajar. Saya juga tidak bisa mengatakan apa, tapi saya bilang sama dia, sudahlah Bu, jalan yang terbaik ialah serahkan rencana hidupmu kepada dia. Biarlah dia nanti yang mengatur apa yang kamu buat dan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu pikirkan. Kita selalu mau mengatur Tuhan dengan keinginan kita. Ibu Bapak dan saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa maknanya yang lain nas ini untuk kita? Pertama, sejak saya mau mengatur oleh orang Israel dalam keadaan yang sangat sulit. Dengarkan, lakukan, dan carilah Tuhan. Yang terpenting bukan mempertanyakan kenapa ini Tuhan kamu lakukan sama saya. Tetapi yang terpenting ialah apa yang bisa saya lakukan kepada Tuhan dalam situasi yang sangat-sangat sulit ini. Jujur, inilah pengalaman gereja GKE dalam masa COVID ini. Sebagai kesaksian, saya ikut membekali calon-calon vikaris pada bulan yang lewat. Pada bulan ini, banyaknya 186. Saya tanya, ada enggak tempatnya ini 186 orang untuk menjadi vikaris? Siapa yang menggaji ini? Apa ini tidak terlalu apa? Terlalu banyak. Dan yang menarik, inilah pertama kalinya gereja kita menerima vikaris yang terbanyak dalam sejarah hidupnya, sejarah gereja kita. Dan yang paling menarik tentunya, ini kita terima ketika kita berada di dalam situasi yang apa? Sulit. Situasi yang sangat sulit oleh karena COVID-19, kita baru menerima 186 dan ini yang pertama. Tepuk tangan dulu untuk gereja kita lah. Secara saya sendiri ragu. Benar enggak? Sangat ragu ketika saya diminta ikut juga untuk memberikan materi pembekalan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Jalanmu bukan jalanku. Rencanamu bukan rencanaku. Yang kedua, tolong baca di Facebook. Minggu ini aja entah beberapa gereja yang diresmikan. Termasuk di Kalimantan Barat oleh bantuan gereja Korea. Ada Bapak Simajuntak di sini. Maaf, semarga saya, Horas. Dia ikut dalam peresmian itu. Ada beberapa gereja yang sedang dalam peletakan batu pertama. STT GKE Banjarmasin meresmikan gedung lantai 3. Untuk pertama kalinya kita bisa membangun lantai 3, Bapak-bapak. Dan kalian mempunyai aula yang keren. Dan akan datang lagi yang lebih keren. Tidakkah ini mau mengatakan? Atau tidakkah ini kita akan mengatakan memang rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang baik. Saya nggak tahu berapa orang kita yang kena COVID. Makanya saya walaupun pendeta ibu bapak tetap aja kami dari 6 orang kena 4. Saya belum. Mudah-mudahan jangan. 4. Tapi
justru ini membuat kami justru makin bersatu. Waktu ketika anak saya kena, saya bilang saya tidak mau pergi dari rumah, saya ingin bersama dengan mereka. Walaupun memang saya harus menjaga diri. Setiap makan kami berdoa bersama, walaupun mereka berdoa di sana, saya berdoa di sini. Tapi toh kami tetap diikat oleh doa dengan keyakinan Tuhan pasti memulihkan keluarga saya. Dan terbukti. Dengan demikian, ibu bapak dan saudara-saudara, Anda juga mungkin mempunyai kesulitan. Anda pun juga mungkin mempunyai pergumulan. Ketika kita mempunyai kesulitan dan pergumulan, yang paling penting bukan kenapa ini Tuhan kamu lakukan kepada saya. Yang paling penting kita lakukan ialah carilah kasih Tuhan dalam pergumulan itu. Dalam percobaan itu. Ketika kita tetap mencari kasih Tuhan dalam pergumulan itu, maka kita kuat karena kita yakin Tuhan mau dicari. Amin.